Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang nikmat itu kita tidak sadari. Dan kita menyadari bahwa itu adalah nikmat ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melangkahkan kaki ke masjid itu adalah nikmat. Kita bisa melangkahkan kaki ke masjid itu adalah nikmat. Di samping nikmat itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari begitu banyak umat Islam yang ada di sekitar masjid ini. Jadi yang terlihat melaksanakan sholat Jumat subuh, sholat subuh berjamaah, ya ini saja orangnya. Dari kalau kita bandingkan dari jumlahnya, ada berapa persen? Jadi ini perlu kita syukuri ya. Perlu kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang nyawa seseorang hina mautiha, pada saat kematiannya. Jadi orang yang sudah datang ajalnya dipegang ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallati lam tamut fi manafiha, dan bagi orang yang belum mati di dalam hidup, di dalam tidurnya. Jadi ketika kita tidur, ruh kita itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tidur tadi malam, ruh kita itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yumsikul lati qada 'alaiha al-mauta. Kemudian ditahan. Allati qada 'alaiha al-mauta. Jadi setelah yang telah ditakdirkan, akan ditakdirkan kematiannya, ditahan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tidur tadi malam itu, ruh kita itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayumsiku, kemudian ditahan oleh Allah bagi orang yang sudah datang ajalnya, itu ditahan. Tidak dikembalikan. Oleh karena itu, kita mungkin pernah mendengar, pernah melihat, ketika orang tidur di malam harinya, pagi-paginya dia tidak bangun-bangun. Dia tidak bangun-bangun. Artinya, ruhnya sudah datang, kematiannya sudah datang, tidak dikembalikan. Ruhnya ila Allah Subhanahu wa taala. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kemudian dikembalikan lagi ruh itu bagi mereka yang ajalnya akan ditentukan pada waktu yang akan datang. Jadi yang masih ada waktunya untuk hidup, seperti kita ini masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ruh kita. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya itu adalah tanda bagi mereka yang berpikir. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama mensyukuri kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya mari kita sama-sama senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala Muhammad. Yang mengucapkan salawat Allahumma shalli ala Muhammad paling sedikit atau paling singkat kita membaca sallallahu ala Muhammad. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan taufik serta hidayah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini saya diminta oleh pengurus untuk mengisi kajian. Ya. Karena ini sifatnya insidentil, ya kajiannya sifatnya umum. Ya kalau nanti misalnya rutin, maka itu nanti kan kami diskusikan dengan pengurus. Ya. Jadi ini sifatnya insidentil. Ya, alhamdulillah ada Pak Khalid, saya lihat di sini. Saya sudah hampir setengah tahun rasanya tidak ketemu dengan Pak Khalid ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya. Jadi kita pagi sholat subuh berjamaah itu di samping sholat subuh berjamaah juga kita dapat manfaatkan untuk silaturahim. Ya. Silaturahim dengan sesama jamaah. Pada zaman Rasulullah ketika ada salah seorang jamaah yang tidak hadir di masjid, dicari. Lah kenapa dia tidak datang? Kalau misalnya dia tidak datang subuh, 2-3 hari tidak datang, dicari. Kenapa? Kenapa dia tidak datang? Dicari. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak menceramahi Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan mengajari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian ini alim-alim. Ya. Ada Bapak dosen, Bapak alim-alim semua. Oleh karena itu, saya tidak menceramahi. Tapi kita saling tukar cerita saja. Baik. Dalam kesempatan ini, karena ini dekat dengan kemarin, sekarang ini Rabiul Akhir ya, kemarin Rabiul Awal, ya, sedikit saya bercerita tentang Rasulullah. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau masih di dalam kandungannya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bahwa beliau itu adalah nantinya akan menjadi manusia yang luar biasa, akan menjadi manusia yang hebat. Ketika masih di dalam kandungannya diceritakan di dalam kitab Al-Barzanji. Apa yang diceritakan di dalam kitab Al-Barzanji? Di situ disebutkan wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqabah. Jadi itu gambaran, salah satu gambaran awal bahwa Muhammad nantinya itu akan jadi manusia pemimpin alam ini. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha, dan didatangi ibunya di dalam mimpinya. Faqila laha, kemudian dikatakan kepadanya, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Sesungguhnya engkau itu sedang mengandung seseorang yang nantinya akan menjadi pemimpin dunia ini, alam ini. Sayyidil alamin wa khairil bariyah, dan sebaik-baik manusia. Fasammihi, maka namailah ia. Idza wada'tihi, ketika nanti engkau melahirkan dia, Muhammadan, dengan nama Muhammad, li'annahu satuhmadu uqabah, karena dia memang manusia yang akan dipuji, akan disanjung selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsira. Jadi digambarkan di dalam Al-Quran itu sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu telah ada suri tauladan yang baik. Contoh yang baik untuk apa? Suri tauladan yang baik yang untuk apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ingat akan ada yang namanya hari akhir. Akan ada yang namanya hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita hidup di atas dunia ini tidak selamanya. Kalau diukur dengan usianya bumi ini, kalau diukur dengan umurnya bumi ini, maka kita punya umur, usia ini tidak seujung kukunya. Sudah berapa ratus ribu orang atau juta orang yang sudah meninggal mendahului kita. Terus mereka ngapain di dalam kuburan mereka? Di dalam kubur mereka itu mereka menanti. Mereka menanti apa? Yaumi yub'atsun. Mereka menanti di mana kita akan dibangkitkan kembali. Jadi ada kajian bahwa sekarang ngapain manusia itu di dalam kubur itu? Ya nunggu. Apakah sudah masuk surga? Nah, ini kajian tasawuf. Apakah sudah masuk surga? Bagaimana masuk surga? Belum. Belum masuk surga. Apakah sudah masuk neraka? Belum. Belum masuk neraka, belum masuk surga juga. Jadi mereka dalam posisi menunggu. Menunggu kita dibangkitkan nantinya. Ketika kita menunggu di dalam alam barzah itu, Bapak Ibu sekalian, suatu kajian mengatakan ini kajian tasawuf gitu ya. Mereka atau kita itu akan sudah tahu nanti ujung kehidupan kita itu akan ke neraka atau ke surga. Oleh karena itu ketika kita menunggu di dalam barzah itu belum disiksa, belum dipertimbangkan amal baik buruknya, tetapi bagi mereka yang amalnya baik sudah merasakan kenyamanan di dalamnya. Di dalam alam barzah itu sudah merasakan kenyamanan. Kenapa merasakan kenyamanan? Karena sudah bisa melihat, dia diberikan kemampuan untuk melihat nanti ujungnya, akhir daripada kehidupan di alam barzah itu dia akan kemana? Akan ke surga atau ke neraka. Jadi nyaman saja dia menunggu di alam barzah. Tapi bayangkan, bagi mereka yang sudah tahu nanti ujungnya dia ke neraka, nyaman atau tidak? Sungguh tidak nyaman. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan di dunia misalnya sekarang. Seorang tentara ya, di sini banyak tentara gini ya. Yang sudah yang diberikan panggilan oleh komandannya besok akan diperiksa. Malamnya dia tidak bisa tidur. Padahal belum diperiksa. Dari malamnya dia sudah tidak merasakan kenyamanan. Karena besok dia sudah tahu akan dipanggil sama komandannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kesempatan di dunia ini kita sama-sama memanfaatkan untuk mengumpulkan amal soleh. Sehingga ketika kita nanti masuk ke alam di mana di situ tidak ada lagi waktu untuk mengumpulkan amal soleh, kita mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan kesejukan, kita mendapatkan kenyamanan. Contoh lain misalnya, orang yang besoknya atau minggu depan akan diberikan hukuman mati. 1 minggu atau 1 bulan sebelumnya dia sudah merasakan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa minggu depan atau bulan depan dia akan diberikan hukuman mati. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu kehidupan barzah itu penghalang ya, pemisah gitu. Sungguh tidak nyaman. Ya, sudah tidak nyaman. Oleh karena itu digambarkan di dalam surat Al-Kahfi. Ya.
Ada digambarkan di situ bagaimana kehidupan Ashabul Kahfi. Bagaimana kehidupan Ashabul Kahfi? Sebuah gua di situ. Mereka di situ digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidur di dalam gua itu 309 tahun. 309 tahun mereka tertidur di dalam gua itu. Kenapa mereka itu bisa tertidur sekian lama? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa damai mereka, memberikan rasa nyaman kepada mereka ketika di dalam tidurnya. Berbeda dengan orang yang tadinya 1 bulan lagi atau 1 minggu lagi akan dihukuman mati, atau besok akan diperiksa oleh komandannya. Malam yang 1 malam itu terasa begitu panjang, lama sekali. Jadi dia jalani dalam penuh ketersiksaan, dalam ketidaknyamanan. Karena tidak nyaman, maka rasanya menjadi panjang. Jadi Ashabul Kahfi itu digambarkan 309 tahun itu hidup. Di dalam tidurnya itu hidup. Dan merasa ketika mereka bangun itu saling bertanya. Kam labistum, berapa lama kamu itu di dalam gua ini? Mereka menjawab, berapa lama? Labistu yauman aw ba'da yaumin. Kami itu tinggal di dalam gua ini 1 hari atau mungkin setengah hari. 309 tahun dirasakan hanya setengah hari. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rasa damai kepada mereka di dalam tidurnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menjelaskan. Hadis yang sudah sangat umum sekali. Beliau bersabda, innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Jadi beliau menyampaikan kepada manusia bahwa dia diutus untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Akhlak manusia. Manusia itu akan berakhlak kepada siapa? Berbudi pekerti kepada siapa? Yang pertama, berbudi pekerti, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, memperbaiki bagaimana budi pekerti manusia. Kenapa? Jamaah sekalian, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana gambaran pada zaman Rasulullah? Gambaran pada zaman Rasul sebelum Rasulullah itu diutus sebagai Rasul. Yang dijadikan Tuhan itu adalah batu. Yang dijadikan Tuhan itu adalah patung. Bahkan ada yang dijadikan Tuhan itu adalah tepung yang dibuat oleh tangannya sendiri. Digambarkan di dalam suatu riwayat Umar bin Khattab. Pada suatu kesempatan diminta untuk bercerita kepada Rasulullah SAW. Hai Umar, coba ceritakan kepadaku sesuatu yang bisa membuatku tertawa dan sesuatu yang bisa membuatku bersedih. Kemudian Umar bercerita, sebelum aku mengenal Islam ya Rasulullah, saya membuat Tuhan itu dari campuran tepung dan gula. Aku membuat Tuhan dari campuran tepung dan gula. Setelah aku buat menjadi patung, kemudian aku taruh di dalam tempat persembahyanganku, di tempat sholatku, katanya Umar. Ketika siang hari datang, aku ke dapur mencari makanan, saya tidak temukan makanan. Oh, saya ingat bahwa saya punya Tuhan yang saya buat dari campuran tepung dan gula. Kemudian saya datang ke tempat persembahyanganku, kemudian saya makan Tuhan saya dari kepala sampai kakinya sampai habis. Itu gambaran ketika Rasulullah SAW diutus. Kemudian bobroknya moral sesama manusia digambarkan seperti apa? Tergambar juga di dalam cerita Umar. Sebelum aku bertemu dengan Islam ya Rasulullah, suatu saat aku mengajak anak putriku ke ujung lapangan sana itu. Kemudian aku menggali lubang di situ. Aku menggali lubang. Anakku membersihkan pakaianku, baju-bajuku yang terkena oleh tanah karena gali lubang itu. Terus sampai ku gali sampai seukuran berdiri manusia.
Anakku seakan-akan tidak tahu apa yang ada di dalam niatku, di dalam rencanaku. Terus aku gali, anakku membersihkan pakaianku yang terkena oleh tanah. Begitu dalamnya lubang itu saya rasa cukup, kemudian aku lemparkan anak perempuanku ke dalam lubang itu dan aku kubur ia hidup-hidup. Itu gambaran gobroknya moral akhlak manusia pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana akhlak kita kepada Allah? Bagaimana akhlak kita kepada Tuhan kita? Bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia? Itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas bumi ini. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa cara kita berakhlak kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama, an tashkurahu wa la takfurahu. Agar kalian itu mensyukurinya dan jangan mengkufurinya. Sekali lagi, an tashkurahu wa la takfurah. Agar kalian itu mensyukuri, jangan mengkufuri. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah itu? Kita mensyukuri pertama minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Asyukru bil lisan. Kita bersyukur dengan lisan. Hanya mengucapkan alhamdulillah. Memang kalau dari sisi ucapannya mudah, ringan. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, maka sesungguhnya rasa syukur di dalam ucapan alhamdulillah itu sangat luas dan mendalam sekali maknanya. Oleh karena itu, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, sebisanya makna yang terkandung di dalamnya itu tergambar di dalam pikiran dan jiwa kita. Bagaimana gambarannya Bapak Ibu sekalian? Coba kita lihat terjemahnya alhamdulillah yang minimal 17 kali kita baca di dalam sholat kita sehari dan semalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu minimal 17 kali kita baca sehari dan semalam. Di dalam sholat fardu kita 17 rakaat. Di luar sholat sunnahnya minimal 17 kali kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji itu artinya bagaimana? Ini ulama nahwu dan shorab ini menafsirkan apa saja maknanya alhamdulillah itu. Kalau di dalam ilmu nahwu itu al di situ artinya lil mustarak begitu ya. Artinya menggabung keseluruhannya. Alhamdulillah. Jadi pujian itu jadi al di situ punya makna untuk menggabungkan semua jenis pujian. Ya. Ketika kita bilang alhamdulillah, semua jenis pujian itu tergambar dalam pikiran kita, tergambar dalam benak kita. Apa saja pujian-pujian itu? Ketika kita memuji seseorang karena kelebihannya, ketika kita memuji seseorang presiden karena kelihayannya di dalam memimpin suatu negara, ketika kita memuji seorang pemimpin pasukan di dalam kelihayannya memimpin pasukan, pernah nggak terbayang di dalam benak kita, siapakah yang memberikan dia itu kelihayan? Siapakah yang memberikan dia itu kehebatan di dalam memimpin pasukannya? Siapa yang memberikan dia kemampuan untuk memimpin suatu negara menjadi negara yang hebat? Pernah tidak terbayang bahwa yang memberikan kemampuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memuji seorang pemimpin, ketika kita memuji seorang komandan, ketika memuji seseorang karena kelebihannya, pernah tidak terbayang di dalam pikiran kita bahwa yang memberikan semua kelebihan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hebat sebenarnya bukan manusia yang kita puji, tetapi yang hebat itu adalah sebenarnya yang memberikan kelebihan, yang memberikan kehebatan. Kemudian di dalam salah satu ayat yang sering kita baca juga di dalam sholat kita.
Apa bunyi ayat itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ini sendiri yang berfirman. Sungguh telah aku ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Telah aku ciptakan, telah aku buat manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Manusia itu dipuji oleh Allah. Pernah tidak terbayang di dalam pikiran kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, yang hebat itu siapa? Manusianya kah? Yang hebat itu sebenarnya adalah yang menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Jadi yang hebat itu tidak ada yang lain, yang hebat itu hanya satu, ya Allah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, bukan berarti manusia itu yang hebat, paling hebat. Tetapi Allah di situ menunjukkan bahwa yang hebat itu adalah dirinya. Nah, banyak jenis pujian-pujian yang ada di alam di antara manusia ini. Maka semua pujian itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna yang terkandung di dalam alhamdu, segala pujian itu lillahi ta'ala adalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya jamaah rahimakumullah, bagaimana kita berakhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi kita mensyukurinya, jangan mengkufuri. Kedua, anta'tihi wala ta'sih. Agar engkau mentaatinya, jangan engkau memaksiatinya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya. Jangan kita memaksiati. Maksiat itu apa sih? Kita sering mendengar kata maksiat. Oh, itu perbuatan maksiat. Maksiat itu ya adalah perbuatan yang dilarang. Ya. Jadi ini perbuatan yang dilarang disebut dengan perbuatan maksiat. Jadi perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang hukumnya haram, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk mentaatinya. Jangan memaksiatinya. Jangan melanggar perintahnya. Jangan melanggar aturan-aturannya. Kenapa? Kesemuanya itu akan kembali kepada kita semua. Ya. Semua akan kita pertanggungjawabkan. Karena tujuan penciptaan kita pada hakikatnya adalah untuk beribadah, untuk berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang ke dunia ini hidup gratis. Kita hidup di atas dunia ini menikmati segala kenikmatan yang ada itu gratis. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk bersujud kepadanya. Ada segala apa yang telah kita berikan, ada segala apa yang telah diberikan. Bersujud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan penciptaan manusia itu memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah. Jadi tugas kita adalah untuk menyembah, untuk beribadah. Nah, ketika kita mendengar kata ibadah, jangan yang terbayang di dalam pikiran kita itu hanya sholat atau membaca Al-Quran saja. Jadi ibadah itu ya segala perbuatan kita di atas dunia ini yang kita sandarkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Jadi bukan hanya sholat saja, bukan hanya membaca Al-Quran saja. Tetapi segala perbuatan, segala kegiatan yang kita sandarkan untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Anta'tihi wa la ta'sihi. Agar supaya kita itu mentaatinya, jangan memaksiatinya. Semua yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di dalam surah Yasin yang sering kita baca, firman-Nya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi semua yang kita perbuat di atas dunia ini nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Jadi ada kadang-kadang dulu ketika kita kecil ya, kalau nanti kita kalau nanti malaikat bertanya, ya ketika itu kita tinggal jawab saja begini-begini. Jadi ketika kita menghadap di hadapan ujian Allah nanti, di hadap pengadilan Allah itu, ya tidak seperti kondisi ketika kita berada di dunia. Ditutup mulut kita, digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dalam arti ya jangan kita bayangkan kita seperti ditutup plester itu. Nakhtimu ala afwahihim. Kami tutup mulut mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemampuan kepada mulut ini untuk berbicara. Wa tukallimuna aydihim. Dan tangan kita ini diberikan kemampuan untuk berbicara. Dan kami jadikan berbicara tangan-tangan mereka. Jadi tangan ini bisa berbicara. Kalau dulu ketika di dunia ini sembunyiin uang orang, tangan ini akan bicara. Mulut diam, tangan yang bicara, tangan bicara. Oh ya Allah, dulu ketika saya hidup di dunia, saya diperintahkan untuk nyembunyiin uang orang, untuk mencatat yang buruk-buruk, untuk mencatat yang tidak benar. Mulut mau bicara tidak bisa bicara, ditutup. Wa tashhadu arjuluhum, kemudian memberikan kesaksian kaki-kaki mereka. Oh benar ya Allah. Ketika dulu dia itu menyembunyikan uang orang, saya itu yang ngantar dia. Kaki ngomong. Saya yang ngantar. Jadi kita tidak bisa berbohong, kita tidak berdusta. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kesemua ini adalah sifatnya tadzkirah, adalah pengingat untuk kita semua. Tentunya untuk meningkatkan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. An ta'tihi wa la ta'sihi, agar kita mentaatinya. Kemudian an tadhkurahu wa la tansahu. Kemudian akan supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melupakannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita agar kita banyak berzikir kepadanya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, sebutlah aku, ingatlah aku. Adzkurkum, maka aku juga akan dekat kepadamu. Kalau kita tetap zikir, tetap dekat kepada Allah, maka Allah juga akan dekat kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dapat kita lihat orang yang senantiasa rajin melaksanakan ibadah dekat kepada Allah. Kita lihat dari sisi wajahnya saja, damai kelihatan wajahnya. Kenapa? Karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kedamaian dia. Diberikan rasa tenang. Itu yang terpenting di atas dunia ini. Terkadang kita sering terpedaya. Kita mau ngejar materi, sampai kadang-kadang, ya sekali lagi, bukan kita dilarang untuk mengejar materi, tetapi sesuai dengan cara-cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kaya. Islam itu dianjurkan untuk kaya. Bagaimana kita mau sedekah? Bagaimana kita bisa membangun masjid kalau kita tidak kaya? Silahkan kaya. Silahkan menjadi orang yang punya harta banyak. Tetapi caranya dengan cara yang dihalalkan, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering kita terpedaya. Terpedaya bagaimana? Kita terpedaya untuk mengumpulkan harta, tetapi kita tidak mempertimbangkan bagaimana cara kita mengumpulkan harta. Oleh karena itu, kita kumpulkan dengan cara yang tidak benar, cara yang tidak baik,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kedamaian di dalam batin kita. Boleh kita punya mobil banyak, boleh kita punya rumah banyak, tapi mobil yang kita pakai cuma satu saja. Rumah yang kita tempat diami juga paling kasurnya saja. Salah seorang teman saya kemarin cerita gitu ya. Cerita-cerita gitu. Artinya untuk renungan kita semua. Bahwa jarak antara kehidupan dengan kematian itu tipis sekali. Jarak antara hidup dan mati itu tipis. Seperti tadi di dalam pembukaan ini sudah kita sebutkan tadi salah satu surah dalam surat Az-Zumar yang menggambarkan bagaimana kehidupan dan kematian itu. Ada orang yang kemarin kita berbicara dengannya, ternyata kita dikasih informasi, mendapat informasi dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa kita dipanggil? Tidak tentu. Mau ketika apa saja. Ada orang yang meninggal sedang sholat, meninggal alhamdulillah. Ada juga yang meninggal sedang melakukan maksiat. Ada yang meninggal ketika dia sedang bekerja. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Nah setelah kita mati maka seluruh apa yang sudah kita kumpulkan tadi itu tidak ada gunanya. Rumah nggak ada gunanya, mobil banyak nggak ada gunanya. Jadi kita harus pintar-pintar memilah gitu ya. Sekali lagi bukan kita dilarang, diperintahkan, dianjurkan kita orang Islam untuk kaya. Anjurannya bagaimana? Ya kita harus banyak sodako, banyak memberikan zakat. Ya, kalau nggak punya harta apa yang mau kita zakatkan? Kalau kita tidak punya uang untuk sodako, apa yang mau kita pakai sodako? Silakan punya harta, silakan punya banyak harta, tapi dengan cara yang baik. Jadi banyak kita melihat orang terpedaya, gitu ya, terpedaya. Nah, jangan sampai kita menyesal ketika nanti kita masuk di alam barzakh, ternyata kita menunggu di sana penuh dengan ketersiksaan. Sementara yaumi yub'atsun, hari pembangkitan itu kapan? Lama sekali kita tersiksa di dalam alam barzakh itu menanti. Gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mensyukurinya, jangan mengkufurinya. Kemudian yang kedua, kita itu harus mentaatinya, jangan memaksiatinya. Kemudian yang selanjutnya agar kita sering mengingatnya, jangan kita melupakan. Allah bilang tadi, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku, zikirlah kepadaku, sebutlah aku, maka aku juga akan mengingatmu. Berapa lama Ustaz? Cukup ya waktunya? Oh ya, baik. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, masih ada yang belum saya jelaskan ya. Ya, insyaallah dalam kesempatan yang lain di khutbah bisa ya. Jadi itu baru kita berbicara tentang bagaimana kita berakhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada akhlak yang lain yaitu akhlak kepada sesama manusia ya. Akhlak kita sesama manusia. Manusia itu siapa saja? Kepada Rasulullah ya, kepada kedua orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga kepada lingkungan kita. Bagaimana kita berperilaku terhadap lingkungan kita. Lingkungan kita itu apa saja? Ya termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Karena Rasulullah itu diutus untuk seluruh alam. Bukan hanya untuk manusia saja. Untuk alam jin juga. Untuk alamnya makhluk selain manusia juga. Gitu ya. Sehingga bagaimana tergambar dalam hadis Rasulullah kita dilarang untuk kencing di lubang. Kenapa kencing di lubang dilarang? Dilarang. Siapa tahu Rasul. Di situ ada semut. Yang mungkin lagi bersenda gurau dengan keluarganya. Tiba-tiba harus datang air bah oleh kencing kita. Gitu. Nah, sampai sebegitu ya. Jadi semua itu diatur. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, kepada sesama manusia dan kepada selain manusia, pada alam sekitar kita tidak diatur. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai tadzkirah untuk kita semua, khususnya saya gitu ya. Sekali lagi saya bukan menceramai Bapak Ibu sekalian, tapi semata-mata sekedar mengingat kembali untuk mengingatkan kita ya. Jadi apabila ada hal-hal yang baik, ada hal yang positif, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang buruk, yang salah, yang kurang itu semata-mata karena kekurangan saya. Mungkin ada sesuatu hal yang bisa kita diskusikan, monggo silakan. Silakan Ustaz.